Hadratul Mukarramin, para segenap guru-guru majelis ta'lim, bil khusus pada Umi Haja Suhana yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, juga Ketua Majelis Ta'lim Bu Haja Syahrida yang saya hormati dan yang mudah-mudahan Allah muliakan, dan para jamaah, ibu-ibu, hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita mendapat bagian syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada MC atau muratibul acara yang telah memberikan waktu kepada saya, juga saya hormati, dan semuanya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jum'ah tanggal berapa ini? Tanggal 19 bulan November kita bisa berkumpul kembali, bermuhajahah, bermusafahah, silaturahmi, berkumpul di satu tempat, Masjid Safatul Marwah. Alhamdulillah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dijadikan oleh Allah Ta'ala wasilah atau pelantara dimudahkannya urusan kita, juga menjadi wasilah dijadikan turunannya, anak cucu semuanya menjadi orang-orang yang baik, yang berbakti pada ibu dan bapak, sehingga berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Setengah dua kurang ya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ya dijelaskan. Jadi An-Nisa itu artinya apa ibu? Para wanita itu mulia sehingga diabadikan namanya di dalam Al-Quran An-Nisa. Tapi kalau laki-laki nggak ada, Ar-Rijal gitu, surat Ar-Rijal nggak ada, yang adanya An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, jadi ini kita ngaji kitab yang kemarin namanya Mar'atus Shalihah. Allah ciptakan Adam min turab, khuluqum min Adam. Nabi Adam dari tanah Allah ciptakan, dan seluruh makhluk yang ada di alam muka bumi khuluqum min Adam. Semuanya dari bibit benih satu golongan, yakni dari Nabi Adam alaihi salam. Maka dikatakan Nabi Adam itu abal bashar, pemimpin manusia. Tapi ada namanya abal alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam namanya azali. Azali itu suatu yang tidak ada dahulu dan tidak ada akhir. Belum ada apa-apa, baru ada Allah. Hanya Allah yang ada, itu namanya azali. Nah, pada zaman azali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur kanjeng Nabi udah ada. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, kata Allah, maka yakin alam muka bumi ini tidak akan aku ciptakan.
Jadi dengan adanya wasilah baginda Rasul, adanya baginda Rasul menjadikan adanya kita di alam muka bumi. Maka Rasulullah dinamakannya pemimpin makhlukat. Seluruh makhluk yang ada di alam muka bumi maupun di langit itu berkat wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Adam disebutnya Abul Bashar. Tentu nur Nabi Muhammad SAW sudah ada. Kemudian Nabi Adam di dalam surga, ya mungkin ceritanya itu sudah masyhur. Kalau zaman sekarang masyhur itu udah viral, udah pada tahu sendirian Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan Sayyidatina Hawa. Sayyidatina Hawa. Kalau kita ngomongnya Siti Hawa, singkatan, padahal Sayyidatina Hawa, Sayyidatina Fatimah ya. Kita nggak mau ribet bilangnya Siti Hawa, Siti Fatimah. Bahasa Arab padahal dipotong letter sama lidah kita jadi Siti. Padahal Sayyidatina, pemimpin perempuan kita semua. Siapa Sayyidatina itu arti pemimpin. Nah, Siti Hawa, Sayyidatina Hawa diciptakan min sulbi Nabi Adam alaihissalam, dari tulang rusuk yang sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Tulang rusuk itu bengkok, ya. Begitu diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri, Allah ciptakan itu Sayyidatina Hawa. Maka kalau ibu-ibu atau para wanita ketika dinasihatin nggak bisa langsung disemak, langsung dimarahin karena bengkok, ntar takut patah. Kudu pelan-pelan ya. Jadi karena diciptakan dari min sulbi, tulang punggung tulang rusuk yang sebelah kiri yang bengkok, maka wanita mah mudah cemburu, mudah curiga, mudah marah. Bener ya? Iya, bukan kata saya ini mah. Iya, jadi harus pura-pura dulu, harus banyak drama, acting dan lain sebagainya. Padahal mah udah kesel, gitu kan? Jadi harus pelan-pelan. Emang dari sononya seperti itu. Begitu Nabi Adam dirayu buat ngambil buah khuldi, ya. Padahal mah Nabi Adam itu si iblis udah goda Nabi Adam duluan. Cuman kanjeng Nabi Adam gak kegoda. Maka ngegoda tuh iblis ke Sayyidatina Hawa. Udah minta aja tuh sama abang Adam tuh ambilin. Dirayu, akhirnya kerayu. Maka zaman sekarang banyak wanita yang banyak kerayu sama para laki-laki. Ya, nah itu emang ada sejarah hikayatnya, begitu mudah dirayu. Nah, kemudian setelah itu punya kesalahan, begitu dikeluarkan dari surga, Sayyidatina Hawa berada di India, Nabi Adam berada di Jeddah di Mekah. Kemudian tobat kepada Allah, punya kesalahan satu, itu pun yang namanya Nabi jangan sampai dibilang punya salah, artinya alfa, punya kekhilafan. Dimaksum para Nabi itu dijaga dari perbuatan salah dan dosa. Maka adab kita jangan bilang Nabi Adam punya salah, punya dosa gara-gara makan bahul, bukan. Jadi kalimatnya punya kesalahan. Nah, tobat 200 tahun, baca doanya Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pas diterima tobatnya Nabi Adam di Makkah. Kalau kita mau tobat nih, kemuliaan umat baginda Rasulullah SAW di mana aja boleh. Yang penting syarat tobatnya cukup. Ya. Kalau Nabi Adam tobat selama 200 tahun, punya kesalahan yang tidak disengaja satu, dikeluarin dari surga. Kita yang tiap hari salah pengen masuk surga. Kira-kira gimana itu ya? Rada nggak pede juga ya.
punya kesalahan banyak tapi pengen masuk surga. Begitu diterima karena wasilah dengan adanya membawa sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam aras itu, yakni hamparan luas aras, ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disandingkan dengan nama asma Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Nabi Adam Alaihissalam membawa nama itu, dengan barokah, dengan wasilah baginda Rasul, selama 200 tahun diterima tobatnya Nabi Adam Alaihissalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Banyak terus cerita-cerita yang masyhur. Kemudian banyaklah turunan-turunan Nabi Adam, sehingga pada zaman jahiliyah itu ada namanya nikah syifah. Apa itu nikah syifah?